Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Julia and welcome to my YouTube. Di saat kita membuka sosial media, kita melihat berbagai kehidupan orang lain dan kita melihat kehidupan orang-orang itu kayak terlihat sempurna sekali, dan karena itu kita jadi ngerasa sedih, ngerasa galau dan macam-macam. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaannya dan juga banyak yang mencoba untuk survive di keadaan-keadaan yang sulit. Sebenarnya kehidupan ini tuh tidak dimaksudkan untuk menjadi sempurna. Setiap orang dari kita di ruangan ini ataupun yang ada di bumi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cobaan yang berbeda-beda. So, don't compare yourself with other, okay? Nah, sekarang coba deh kalian pikirin, emang apa sih hal-hal yang bikin kalian ngerasa sedih, ngerasa cemas, dan ngerasa nggak baik-baik aja? Apa sedih karena proposal, skripsi yang belum selesai? Atau karena kehilangan pekerjaan? Atau karena Belum menikah? Atau banyak hal-hal dan faktor-faktor lainnya yang membuat kalian menjadi sedih? Beberapa hal yang bisa kalian lakukan ketika kalian ngerasa sedih, kalian ngerasa anxiety, cemas, overthinking, insecure, terus juga banyak pikiran-pikiran negatif. Yang pertama, kalian bisa melakukannya dengan inhale and exhale. Breathe. Bernafas. Dan lakuin secara pelan-pelan. Hal ini dapat membantu kalian untuk menjadi lebih tenang. Alat pernapasan kita ini luar biasa loh. Kenapa? Karena dia ini Masya Allah sekali. Pertama, dia gratis. Yang kedua, dia mudah dan tidak memerlukan peralatan apapun. And it does not require any equipment. Jadi, kalian bisa ngelakuinnya ini kapan saja, di mana saja. Yang kedua, turning to Allah. Kembali kepada Allah. Melalui sholat, doa, dan zikir, dan membaca Al-Quran. Banyak penelitian ilmiah sekuler membuktikan bahwa beribadah itu membantu mengurangi perasaan depresi dan kecemasan. Tapi teman-teman tahu nggak? Dulu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, apa hari dan waktu tersulit dalam hidupmu?" Rasulullah menjawab, itu adalah tepat setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu meninggal dunia, dan ketika pamannya meninggal dunia, ketika beliau hijrah ke Taif, di mana di sana beliau tidak henti-hentinya menerima berbagai celaan, kemudian penghinaan dan perbuatan menyakitkan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Rasulullah sesuatu yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, dan memberikan kita semua obat utama. Apa itu? Iya, salat 5 waktu. Jangan lupa juga untuk luangkan waktu kalian membaca dan mentadabburkan Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Quran itu sebagai syifa atau sebagai obat dan penyembuh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan itu sebagai penyembuh hati kita. Nah, cobalah untuk kita ini selalu terhubung dengan Al-Quran setiap harinya, dan pastikan kita memulainya dari sekarang meskipun hanya dengan 1 ayat sehari, to make a good connection with the healer of the heart. Yang ketiga, untuk mengatasi hal-hal yang kekalutan itu, kalian bisa dengan lihatlah kepada sesuatu yang baik-baik. Nah, masing-masing dari kita itu diberikan nikmat yang begitu banyak sama Allah. Tapi kadang bisikan setan itu membuat kita jadi fokusnya sama hal-hal buruk aja. Teman-teman tahu nggak? Bentuk rasa syukur atau gratitude kita ini sangat bermanfaat bagi kesehatan mental kita, dan ini akan menstabilkan emosi kita. Nah, ketika kita mempraktikkan hal tersebut secara tidak langsung, kita ini meningkatkan kadar dopamin dan serotonin yang ada di otak kita, yang menyebabkan kita menjadi lebih bahagia. Dan jika kalian tidak dapat memikirkan sesuatu hal yang baik gitu ya, karena penuh dengan kekalutan yang luar biasa, maka aku mau kasih tahu hadis ini. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa keletihan, kemudian penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah-gulanaan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Maka kita bisa mengingat bahwa ada satu hal yang memang bisa kita syukuri, yaitu Allah menghapus dosa-dosa kita. Yang keempat, yaitu tersenyum.
Nah, teman-teman tahu nggak kalau misalnya tersenyum itu bisa membuat kita menjadi merasa lebih baik loh. So, walaupun itu dipaksakan, tapi itu akan membuat suasana hati kita merasa lebih tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar enggak malu untuk terus tersenyum kepada siapa saja. Karena senyum itu sedekah. Yang terakhir adalah spend time with your loved one. Habiskan waktu kalian bersama orang-orang yang kalian cintai. Dukungan dari keluarga sangat mampu membantu kita untuk menjadi lebih tenang loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini sebagai makhluk sosial. Jadi teman-teman, ketika kita ngerasa bahwa memang kita lagi gak baik-baik saja, segera hubungi orang-orang terdekat kalian, ceritakan apa yang ingin kalian sampaikan, apa permasalahan kalian. Kita nggak tahu, mungkin dengan kita menceritakan hal-hal tersebut, kita akan sedikit lebih terbantu dan kita nggak memendamnya sendiri. Oke, nah itu dia beberapa hal yang bisa kalian lakukan saat berada pada pikiran dan perasaan yang penuh dengan kekalutan. Nah, kita semua bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan dengan sifat-sifatnya yang sempurna untuk menjadikan Al-Quran sebagai penawar dan penyembuh bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti segala kesedihan kita dengan kebahagiaan dan kegembiraan, dan juga kecemasan kita dengan ketenangan pikiran, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua di Jannah Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian bisa nonton video-video aku selanjutnya.